Ya, assalamualaikum. Balik lagi di channel Cupang Dancing Beta Menari. Ya, kali ini kita akan bagi-bagi tips cara mensipon dengan selang besar ya, atau selang setengah in nih. Selang besar ini ya, yang biasa kita pakai buat cuci piring atau buat nyiram-nyiram, buat nyuci motor. Tuh, selangnya selang besar ya. Jadi kita mau sipon dengan selang besar. Gimana caranya? Karena nggak gampang ya nyipon dengan selang sebesar ini. Itu bisa menyedot ikan-ikan cupang kita ya, bisa menyedot ikan-ikan cupang kita. Nah, ada caranya. Kita lihat video setelah ini. Ya, jadi begini caranya. Kalian harus punya botol bekas minuman ya, botol bekas aja, bekas minuman ya. Contohnya seperti ini, boleh apa aja, ukurannya yang kecil ya, yang tingginya kira-kira seginilah, sejengkal gitu. Terus ini untuk apa nanti botol ini? Jadi nanti untuk media pembatas ya, atau media penjaga supaya ikan-ikan nanti nggak kesedot. Jadi nanti ini botol kita lobangin ya, supaya ada in out air ya, air yang kita sedot itu in outnya ada di botol ini. Jadi kita bolong-bolongin ini botol, kita bolong-bolongin dengan bor ya. Kita udah siapkan bor, jadi kita bor dulu, kita bolong-bolongin. Nah, nanti prosesnya seperti apa, mari kita lihat. Oke, sekarang kita bolongin dulu, kita buat penjaga ya, penjaga. Jadi ini pembatas lah, jatuhnya seperti media pembatas ya, supaya ikan nggak kesedot. Oke, sekarang kita bolongin dulu. Ini tutupnya nggak kita pakai karena nanti selangnya akan masuk lewat sini, selangnya ya, selangnya kita masukin, makanya ini perlu kita bolong-bolongin. Nah, ini kita bolongin dulu nih. Ya, untuk mengebor hati-hati kalian. Jadi jangan nanti sampai kena tangan gitu ya. Jangan sampai kena tangan, hati-hati sekali ngebor ini. Karena saya mempraktekkan ini karena saya bisa atau sudah biasa gitu ya. Hati-hati ngebornya gitu. Takutnya nanti kena tangan. Takutnya nanti kena tangan. Oke, saya rasa ini udah cukup. Lubang-lubang ini supaya bisa ada keluar masuk air ya. Nah, langsung kita praktikkan gimana caranya sipon sipon wadah ikan kita dengan selang yang besar ya, dengan media pembatas seperti ini gitu, supaya ikan kita nggak kesedot. Nah, untuk pemilihan botolnya, teman-teman kalau bisa usahakan botolnya yang tebal ya, yang tebal ya, dindingnya ini plastiknya yang tebal gitu. Jangan yang tipis seperti botol air mineral itu tipis, dia nanti kalau kita bor nggak kuat, maksudnya nanti gampang sobek, rusak, dan nggak bagus hasilnya gitu. Jadi carilah botol yang tebal ya, kayak seperti botol ini, contohnya ini botol minuman teh ini, minuman teh. Kalian bisa beli ya, atau carilah yang bekas pakai gitu. Botol minuman teh ini harganya paling cuma 1.500 kalau nggak salah ya. Ya, jadi ini saya pakai botol minuman teh gitulah. Oke, jadi kalian harus cari botolnya yang tebal ya, yang tebal seperti ini, supaya dia kuat kalau kita bor. Ya, selanjutnya kalian siapkan selangnya ya, selang buat siponnya, buat sedot kotoran-kotoran yang ada di wadah ikan kita.
Ini langsung colokin aja di krannya, kita pasang di krannya. Nah, ujung selangnya kita masukkan aja dulu di sini, di akuariumnya ya, atau di wadah. Jadi seperti ini ya. Jadi selangnya masuk ke dalam air, Jadi ini saya buat seperti ini, ada semacam besi yang saya ikat ya, untuk mengaitkan nanti di posisi tertentu supaya selangnya nggak bergeser atau bergerak. Saya buatnya seperti ini, jadi ini nantinya saya sangkutin di sini gitu ya. Ini nggak kuat, dia nggak akan jatuh selangnya. Atau dengan cara lain kalian bisa modifikasi sendiri. Ini cara mudah aja, cara simpelnya saya gitu membuat cantolan ya, apa kita bilang cantolan mungkin ya, atau pegangan supaya dia nggak lari gitu. Nah, oke, jadi selangnya kita masukkan ke dalam air ini ya. Terus ini kan selangnya udah terpasang di keran tadi, kita hidupkan kerannya. Sampai ini airnya keluar ke dalam wadah kita nih ya. Ini wadah yang kita videokan, contoh kasusnya adalah akuarium. Oke, ini saya rasa udah keluar airnya karena nggak kelihatan air keluar. Ini kita matiin ya kan, kita matiin, terus nanti kita cabut, kita tutup ujungnya ya. Kita cabut, kita tutup ujungnya, ya kan, seperti ini. Nah, bisa juga dengan cara dimasukkan aja airnya ke dalam selang ini ya kan, masukkan aja, terus kita tutup seperti ini, terus kita langsung sipon. Karena ada penjelasan sipon dengan selang kecil di channel saya, kalian bisa cek ya. Jadi ada video juga yang lain di channel saya ini, kalian bisa cek dengan menggunakan selang kecil, caranya kurang lebih sama. Cuma karena ini selangnya besar, jadi supaya lebih mudah seperti ini gitu. Nah, ini kan ikan-ikan nih ada di sekitar selang kita. Itu yang kita khawatirkan nanti kalau dia kesedot oleh selang ini gitu. Makanya supaya mudah, saya praktekkan contoh yang simple, yang mudah, yang aman. Botol yang tadi udah kita buat nih, ya kan? Botol yang udah kita buat, kita masukkan dulu nih ke dalam sini nih ya. Jadi selangnya kita masukkan dulu nih. Jadi selangnya kita masukkan ke dalam botol kan. Ya, seperti ini. Jadi selangnya dimasukkan ke dalam botol yang tadi udah kita lubang-lubangi ya. Nah, nih gini kan. Jadi ikan itu nggak langsung gampang tersedot karena ada pelindung ini, ada pembatas si botol ini gitu ya. Dan kita masukin aja ke dalam airnya seperti ini, ini kan. Ini udah ada masuk air dia. Nah, dengan cara inilah yang sangat aman supaya ikan kita nggak tersedot. Oke, itu udah kita masukin ke dalam air ya. Dia harus di dalam permukaan air. Ini kita hidupin. Air sudah masuk di sana. Terus kita matikan ini, kita lepas ini ya. Terus kita arahkan ke lubang pembuangan. Nah, tuh airnya langsung keluar ya. Jadi air sudah keluar ya, udah menyedot. Nah, ini ya. Nah, baru kita sedot kotorannya. Tuh. Nah, tuh banyak banget kotorannya ya. Nah, oke, ini aerator mesti kita matiin dulu. Jadi teman-teman jangan lupa matikan aerator supaya airnya nanti nggak mutar-mutar, atau kita lebih mudah mensipon dengan mematikan aerator kalau kalian pakai aerator. Aerator sudah mati ya, jadi aerator sudah mati, kita bebas mensipon kotoran semuanya biar bersih tuh ya kan. Jadi ini praktek yang sangat mudah, kalian bisa
praktekkan ya di rumah atau di tempat kalian. Nah ini kan kotoran banyak sekali ya, kotoran banyak sekali. Ini kita sedot, kita kesini tuh. Tuh ya. Untuk penghobi ikan hias lainnya bisa kalian praktekkan juga, terutama ikan-ikan yang kecil ya, ikan-ikan yang sebesar ikan cupang. Jadi bisa kalian praktekkan juga seperti ini cara mensiponnya. Di kolam bisa juga, bisa di kolam, asal nanti pembuangan selangnya itu lebih rendah ketimbang tinggi air kolamnya ya. Bisa, selama prinsip gravitasi itu berfungsi, kalian bisa mensipon ya. Jadi intinya ini memakai gaya gravitasi. Jadi air itu bisa keluar atau mengalir ke tempat yang lebih rendah ya. Jadi air itu kan sifatnya mengalir ke tempat yang lebih rendah ya. Sudah menjadi hukum alamnya, sudah menjadi rumus fisikanya gitu. Jadi air itu akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Jadi sangat mudah. Ya, jadi lama-lama bersih kan. Jadi seperti ini ya teman-teman ya cara mempraktekannya. Nah untuk ikan hias lain selain ikan cupang, misalkan ikannya lebih kecil dari ini, atau burayakan ikan cupang lebih kecil, kalian buat lubangnya lebih kecil lagi. Bisa pakai selang ini tapi buat lubangnya lebih kecil lagi. Cuman memang sangat beresiko kalau untuk burayak ikan cupang ya. Atau ikan hias lainnya itu sangat beresiko karena ikan kecil tuh lebih mudah banget ketarik, lebih mudah banget kesedot. Jadi idealnya memang belum waktunya mau menggunakan sipon yang dengan selang besar ini ya. Jadi belum waktunya anak-anak ikan hias kita itu mensipon dengan selang yang besar, belum waktunya. Nanti dia bisa kesedot gitu. Bisa kesedot walaupun ada pembatas seperti ini, ada botol yang membatasi. Itu tetap nanti bisa kesedot karena daya hisap dari si selang ini lumayan besar tenaganya. Sebagai contoh kita lihat nanti nih, kita lihat tenaganya seperti apa. Jadi ini sangat besar sekali gitu daya sedotnya tuh lihat. Ini karena ada hukum gravitasi tadi, karena posisi akuariumnya tinggi ya. Ini di bagian kedua, bagian rak yang kedua lebih tinggi. Jadi lumayan dia daya hisapnya lumayan tuh. Apalagi yang lebih tinggi lagi, semakin kencang lagi. Makin tinggi makin kencang dia sedotannya. Jadi harus hati-hati. Makanya cara seperti ini sangat baik ya kita praktekkan supaya ikan-ikan kita aman. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Caranya seperti itu. Ya, setelah proses ini selesai ya, biar praktis lagi ya, kita langsung isi air lagi langsung dengan selang yang sama gitu. Ini kita lepas botolnya ya kan, keluarkan botolnya. Ini ya lubang-lubang yang tadi kita bolongin ya, nggak ada ikan yang tersedot, jadi semuanya aman ya kan. Nah lalu kita tambahkan airnya menggunakan selang yang sama ya. Setelah air tiris semua ya, pastikan airnya tiris semua, pastikan airnya tiris semua sudah keluar. Makanya kita harus punya lubang pembuangan atau saluran pembuangan yang lebih rendah dari tempat kita memelihara ikan gitu. Oke, ini kita taruh, terus yang selang ini kita colokin lagi nih, kita pasang lagi di keran. Nah gini ya kan, ini udah terpasang. Ini jangan lupa disangkutin dulu ya. Jadi saya buat sangkutan seperti ini. Nah ini kita sangkutin dulu karena akuarium itu ada bannya ya, namanya ban. Ini ban, jadi kita bisa sangkutin. Untuk kaitnya tadi seperti saya bilang bisa kalian modifikasi seperti apa, yang penting selangnya nggak bergerak atau nggak turun atau nggak jatuh nantinya ya. Nah, oke ya, udah terpasang. Baru kita isi airnya, kita nyalakan keran. Kita nyalain keran.
Nah, udah ngisi dia. Ya kan? Jadi sangat mudah, sangat praktis, sangat simpel, dengan selang yang sama, dengan cara yang mudah, dengan pembatas botol yang udah kita buat ini, ikan kita lebih aman dan kita sangat praktis mengerjakannya, cepat, ya kan? Praktis, aman, ya. Jadi kita bisa mengerjakan dengan cepat, praktis, aman, menggunakan satu selang yang sama, ya, satu selang yang sama. Kita bisa kuras atau sifon, ya, kita bisa sifon, kita bisa kuras dengan satu selang yang sama dan mengisinya kembali wadah ikan cupang kita dengan selang yang sama juga gitu. Aduh, muter-muter gua ngomong ya. Ya jadi begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kalian buat ini. Nah, sampai di sini lah proses sifon akuarium ikan cupang saya ini yang bisa saya contohkan, saya bisa praktekkan. Semoga tips ini sangat bermanfaat. Nanti sampai dengan airnya penuh, sampai cukup, ya kan, untuk ikan-ikan kita ya sudah, matiin, selesai tugas kita sampai di situ. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tuh ya kan, mantep ya. Ini lagi jalan diisi. Nanti kita akan berlanjut lagi sifon yang lain, masih ada beberapa akuarium lagi ya kan nih. Ya, jadi inilah hasil pekerjaan kita ya, sudah selesai ya. Jadi mensipon wadah akuarium ikan cupang kita, jadi udah selesai. Jadi seperti ini. Nah, inilah hasilnya. Ya kan? Jadi teman-teman bisa lihat sebenarnya prosesnya cepet banget ya, cepet banget. Nggak nyampe 5 menit lah, 5 menit 10 menit udah selesai gitu. Karena apa ya? Tadi karena kita mengandalkan gaya gravitasi tadi, sehingga arus yang keluar ya sewaktu kita buang di pembuangan sana ya, di ujung selangnya itu sangat cepat, sangat bagus gitu. Makanya memang idealnya wadah ikan kita tuh ditaruh di tempat yang lebih tinggi ya, supaya proses sipon, proses pembersihan kotoran maksudnya ya, itu lebih mudah jadinya. Oke, terima kasih yang udah nonton channel ini, dan semoga apa yang udah saya sampaikan sangat bermanfaat buat kalian dan mudah dipraktekkan, dan kalian mau tetap semangat ya, supaya ikan-ikannya tetap sehat, tetap cantik, tetap bagus. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.